Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Khulafa. Kali ini saya akan mereview project akhir saya yang berjudul sewa alat camping, yang mana aplikasi saya ini menggunakan Apache NetBeans yang dihubungkan dengan XMPP, yaitu MySQL. Oke, langsung saja masuk ke Apache NetBeans-nya. Ya, di sini saya membuat Java yang berjudul camping. Lalu di dalam Java camping ini saya buat source packetnya itu bernama camping juga. Lalu di dalam source packet camping ini ada daftar transaksi, ada alat camping, ada login, ada main menu, ada pelanggan, ada transaksi. Dan di dalam Java camping ini ada library-nya saya masukkan, yaitu MySQL connector. Nah, di MySQL connector ini digunakan untuk menghubungkan mengkonek MySQL tadi ke Java ini gitu. Lalu untuk tampilan di dalam source packet camping ini ada juga ini Java class-nya, yaitu di situ saya buat koneksi database. Sesuai namanya itu digunakan untuk mengkoneksi database kita gitu. Dan ini dia codingannya. Lalu kita masuk ke tampilan login. Yang pertama itu tampilan login saya itu seperti ini. Saya menggunakan JLabel, lalu untuk ini itu JLabel ya, ini JLabel, ini JText file, yang ini JPassword gitu. Ini JButton. Nah, lalu setelah tampilan login ini di dalam source-nya itu saya isi ini dia codingannya gitu ya. Ini semua JButton saya itu menggunakan menggunakan action performer. Di dalamnya itu baru kita isi codingannya. Seperti inilah tampilan codingannya ya gitu. Nah, untuk main menunya itu didesainnya seperti ini. Ini menggunakan JMenu. Di dalam JMenu itu ada JItem. Masing-masing JMenu ini kan ada 3 JMenunya, masing-masing itu ada 2 ya. Nah, seperti inilah tampilan JMenu saya. Lalu intinya ini JMenu saya ini menggunakan JPanel. Jadi JLabel ini dimasukkan ke dalam JPanel. JPanel ini berguna untuk backgroundnya itu. Makanya ini background saya ini berwarna hijau Tosca. Untuk login tadi seperti itu juga. Di desainnya ini tadi semua ini saya masukkan ke dalam JPanel yang berfungsi untuk backgroundnya gitu. Lalu kita masuk ke pelanggan dulu. Untuk desain pelanggan itu seperti ini. Desain saya input data member, ada ID, ada nama, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu untuk titelnya ini memang seperti ini. Ini nanti waktu di run otomatis dia. Di sini nanti nama, di sini alamat, di sini nomor telepon, di sini email gitu ya. Nah, untuk codingannya itu seperti ini, kurang lebih lumayan panjang ya kita bilang. Seperti inilah codingannya itu. Semuanya itu menggunakan action performer. Semuanya menggunakan action performer. JButton tambah itu menggunakan action performer. JButton ubah itu action performer juga. Semuanya action performer lah. Nah, lalu untuk kita masuk ke transaksi. Transaksi saya itu seperti ini. Ada transaksi sewa alat camping, itu ada detail transaksi, ada pilih alat sewa, ada informasi pelanggan. Nah, gitu. Jadi di dalam transaksi ini ada codingannya itu seperti ini codingannya itu ya. Ada import, ada ini. Banyak lah ini. Ini ada lumayan ya. Kalau nggak salah saya panjang lah codingannya ini, karena ini memang banyak kan, tadi di desainnya aja pun udah banyak sampai ribuan codingannya. Seperti itulah. Ini menggunakan action performer semua gitu. Nah, sudah transaksi, saya masuk ke ini dia daftar transaksi. Jadi daftar transaksi ini JFrame daftar transaksi ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang pernah kita buat, mau itu udah selesai, mau itu masih terlambat, belum selesai gitu, atau masih dalam status sewa gitu ya. Nah, langsung saja kita tanpa penjelasan lagi panjang lebar, langsung saja ke prakteknya ya. Ini saya run ya dahulu.
di sini tampilan loginnya. Jadi tampilan login ini berfungsi sebagai kita itu sebagai admin gitu. Jadi username itu kita isi admin dan password itu kita isi admin 123. Login ya. Nah, login berhasil dia bilang. Nah, masuklah ke J menu. Tampilan main menu kita gitu. Jadi di J menu ini kan masing-masing J menu ini saya buat namanya ada manajemen data, ada transaksi dan laporan, dan aplikasi. Di manajemen data itu saya isi alat camping dan pelanggan. Di alat camping itu nah seperti ini tampilannya. Misalnya nih ada inilah seperti ini ada ID yang ini nggak usah kita masuk ya, semua yang ada ID itu nggak usah kita masukin, jadi kita masukin aja yang lainnya. Dia nama nih, misalnya nama alatnya itu kita buat Teko gitu kan, jenis alamatnya ini jenis alatnya ini stainless gitu. Harga sewa per hari itu misalnya 12.000 gitu ya, 12.000. Stok tersedia itu mau sampai banyak, sedikit aja 8. Deskripsi untuk masak air gitu misalnya. Nah, gitu. Nih kita tambah nih. Nah, data berhasil ditambahkan di sini dia. Ini kan ada nih Teko di 13 Teko stainless 12.008 untuk mas gitu kan, untuk masak gitu misalnya. Nah, misalnya mau kita ubah gitu, kita tekan dulu yang tadi, kita misalnya kita mau kita ubah nggak usah Teko lah, mungkin kita bikin nama alatnya itu tenda gitu kan. Nah, jenis alatnya itu apa ya, kok tenda itu mungkin tempat berlindung mungkin ya gitu kan, tempat berlindung gitu. Ini harganya nggak usah 12, kita buat jadi 20. Nah, kita ubah. Nah, maka berubahlah tadi tenda dari tempat berlindung 20 dan 8 gitu kan. Nah, mau kita hapus nih gitu, boleh kita hapus. Udah, datanya berhasil kita hapus gitu, tampilan alat camping. Lalu kita back, kita masuk ke JFrame yang kedua, yaitu pelanggan. Nah, di pelanggan ini kita itu untuk menginput data member gitu. Jadi di sini misalnya ID tadi gak usah kita masukin karena otomatis gitu ya. Nama pelanggan itu kita misalnya kita buat nama Rian. Alamatnya misalnya itu Batam gitu ya. Batam, nomor teleponnya itu 0823 misalnya 53648542 gitu misalnya. Emailnya itu rian.k@gmail.com misalnya gitu. Kita tambah nih. Nah, maka berhasil lah ditambahkan di 11 ID-nya. Lalu kita mau kita ubah nih, usah nama Rian lah, jelek gitu kan misalnya namanya itu Khulafa gitu. Ya udah nih kita ubah. Data berhasil diubah, maka jadilah Khulafa gitu. Misalnya mau kita hapus juga nih, atau mau kita reset itu kayak batal gitu ya, tadi kayak nih hilang gitu. Kalau reverse ini berguna kayak data tuh berhasil diperbaharui gitu loh. Misalnya kita hapus nih, kita berhasil hapus, data berhasil dihapus gitu, sama nih langsung reverse dia gitu. Gitulah, langsung kita masuk ke J menu transaksi dan laporan. Di transaksi ini kita masuk ya. Nah, di transaksi itu seperti ini, ada transaksi sewa alat perlengkapan camping yang berisi informasi pelanggan, pilih alat sewa, detail transaksi. Di sini kita cuma tinggal masukin ID-nya aja gitu. Misalnya ID-nya itu kita masuk nomor 1 lah gitu kan. Amir Tubillah, atau enggak kita masukin yang nomor 7 gitu. Rudi Hartono nomor 7, Rudi Hartono. Kita mau pesan yang alat nomor kan dia 7, kita pesan nomor 6 aja lah gitu ya kan. Misalnya kita cari. Nah, ada nih sepatu gunung outdoor 40.000 harganya per hari. Jumlah unit kita pesan 4 gitu kan. Nah, kita tambah nih atau kita catat. Catat itu nanti ini kita tambah dulu. Nah, seperti inilah nih tampilannya, ID alat, nama alat ini. Nah, seperti ini. Nah, udah seperti ini, kita buat tanggalnya itu kapan tuh dipesan. Misalnya 2025 misalnya gitu. Ini 2025 07 10 aja lah, 10
Nah totalnya itu 160.000. Dia langsung otomatis tahu gitu. Nah misalnya kita ini transaksinya itu udah selesai lah kita bilang, atau enggak terlambat atau selesai aja lah ya. Nah langsung tahu ini. Udah nih kita simpan, simpan gitu, memuat gitu kan. ID itu ID yang misalnya nomor 3. Kan langsung tahu udah nih nomor 3 tadi. Ini nomor 3 yang sebelumnya gitu kan, atau enggak ini udah selesai gitu, kita simpan. Nah gitu. Aduh. Nah ini kita back dulu ya, kita masuk ke laporan transaksi. Di laporan transaksi ini, nah ini yang tadi semua yang kita tadi kan Rudi Hartono, ada kita buat kan Rudi Hartono. Rudi Hartono ini tadi udah kita buat kan, dia kan selesai tadi kan. Nah jadi ini kita bisa buat nih filter status ini, mau disewakan kita tampilkan laporan yang disewakan nih semua, mau kita buat yang selesai nih. Kita buat yang selesai nih gitu kan. Dah tampilkan yang selesai, semua yang selesai ini ya. Sorry ya nih laptopnya ada bermasalah sedikit, hampir tadi mati terus. Aduh. Nah seperti itulah dia tadi. Nah di sini kan di sini dibilang nih 3, jadi maksudnya ini selesai, ada 3 transaksi gitu. Ada 3 transaksi, jadi 3 transaksi ini totalnya itu segini gitu. Jadi ini 36 tambah 160 tambah 40.000 itu jadi hasilnya itu 236.000 gitu, 236.000 seperti itu. Nah kurang lebih seperti itulah review project akhir saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata